Siapa yang tahu kontrak kita di dunia ini tinggal berapa lama? Nggak tahu ya. Semua pasti rasanya sehat segar bugar. Tapi coba kita intip, siapa yang sholatnya udah mulai pakai dingklik? Banyak. Loh, coba ibu bapak ingat-ingat pada saat kita dilahirkan kita keadaannya sempurna nggak? Kenapa kita kembali kepada Allah dalam keadaan dedel duel? Ayo, dalam keadaan punya penyakit, hipertensi, kolesterol, dan segala macam. Kenapa? Kok nggak sayang sama Allah yang sudah ciptain kita sehat, cantik dulu waktu masih lahirnya, kok kembalinya dalam keadaan sudah dengkleng? Ayo, mau nggak dalam keadaan sehat segar bugar? Mau? Mau tanya, Bu. Saya itu punya istri, itu ada penyakit TBC tulang belakang. Ya. Setelah itu operasi. Setelah operasi itu dampaknya ke saraf kaki. Ya, nggak bisa jalan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Terima kasih, Bu. Kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususon ila jami'i man ta'allama fi hadzal majlis wa ghairuhum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. You can make video. From here you can make a video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semua manusia yang ada di dunia ini pasti akan menginginkan baik sehat jasmaniahnya, lebih-lebih rohaniahnya. Oleh karena banyak manusia yang hatinya belum mengerti tentang bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani, maka apa yang dimakan oleh jasmani ataupun rohani ngawur. Ngertos ngawur? Tidak tahu mana yang harus dimakan dan mana yang boleh dimakan. Akhirnya baik jasmani lebih-lebih rohani kita jangan heran kalau bermasalah. Kalau sudah ada kandungan penyakit baik jasmani lebih-lebih rohani, jatuhnya kita wajib mencari dokter atau orang-orang yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Istilah bahasa penyakit jasmani, Anda harus tahu siapa yang harus Anda cari untuk memberikan petunjuk bagaimana jasmani bisa sehat, lebih-lebih rohani. Saya garis bawahi bahwasannya kesehatan jasmani itu penting, tapi ada masanya. Berapa tahun kita hidup di dunia? 100 tahun kurang, tak tambah 100, 200, toh pada akhirnya kullu nafsin dha'iqatul. Lah, Anda juga harus tahu kebutuhan rohani sehatnya bagaimana. Ini yang kekal, baik mulai saat di dunia ataupun di akhirat, rohaniah iki kekal.
Ini kalau jenengan salah makan mesti sakit, dan Anda harus cari dokter spesialisnya. Siapa? Ya Tuhan Anda. Itu sebagai dokter spesialis. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini kita tidak biasanya kita dihidangkan oleh Allah. Saudara saya yang dari Kanada akan memberikan beberapa petunjuk-petunjuk khusus terkait masalah bagaimana menjaga kesehatan jasmani. Mungkin namine sampean takoki dhewe. Aku kurang ngerti namine. Pun berkenaan dengan itu saya petik dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah bersabda, wabtagi fima ataqallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Raihlah kesehatan rohaniahmu, walatan sanasibaka minad dunya, dan juga jangan lupa kesehatan jasmani. Al-Qasas 77 bisa dilihat. Oleh karena itu sudah kami masukkan di dalam satu kitab pedoman kesehatan. Ini yang tadi saya tulis, al-iltizamu utawi wajibe bil khifadi kelawan ngrekso ala sihatil jasadiyati ing atase kesehatan jasmani. Wajibnya kita menjaga kesehatan jasmani sepanjang mana? Ahamu iku yo ono lebih-lebih min sihatir ruhaniyati, lebih-lebih kesehatan rohaniah Anda. Jasmaniyah oke, rohaniyah lebih oke. Karena jasmaniyah ini kita ada batas umur kita, kalau rohaniyah tidak ada batas. Fima ing dalam apa ya ta'allaku kang berhubungan bisihatil jasmaniyah, dengan sifat atau kesehatan jasmaniyah. Saufa tasrihu, tentang kesehatan jasmaniyah akan diterangkan oleh siapa? As-sayyidu Niken, yaitu ibu Niken minal Kanada, saking negara Kanada. Lho jane ono kitabe ono ngoten durung percaya sampean. Kamu alamati dunia, status mereka bisa dikatakan sebagai guru urusan kesehatan jasmani. Urusan yang lainnya mempunyai sistem lain, saya tidak bicara. Saya bicara tentang bagaimana sistem beliaunya, nanti Anda sendiri akan tahu. Masalah sing hadir niki nggih pun sepuh-sepuh, kacilik mangane nggih ngawur ya. Lah ya napa Pak Bu gak ngawur saono PPO pumpung on. Ya udah. Bon. Untuk selanjutnya amalil khifadi ala sihhati ruhaniyah. Adapun sedangkan menjaga kesehatan ruhaniyah iku fayak fika, cukup antu hafido en yenton jogo sira ala silati qalbika bi rabbika, jaga hubungan taline ati menyang pangeranmu. Bi antatadak karohu, gambarane kelawan yento njaga dzikir daiman khali langgeng. Lah niki lho Pak, cukup sederhana kalau tentang masalah menjaga kesehatan rohani adalah jogonen dzikiri atimu, taline atimu, hubungan atimu terhadap Tuhanmu di segala hal aktivitas. Arti daripada dzikir di sini adalah yudrikul qalbu, sadar, hatimu itu sadar, hatimu sadar annakula sayin, terhadap semua apapun yang terjadi iku yakti tekone min ilahil ahad, dari Tuhan yang maha. Sederhana toh, ati kudu sadar, merasakan bahwasanya segala hal apapun itu yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu
Lho penak toh? Gak bondo. Obatnya ya gak bondo, disuntik ya gak membayar. Lah iki cukup jenengan berzikir dalam segi apapun. Sebab nek miturut kula luwih bahaya sakite jiwa daripada sakite jasmani. Sebetulnya semuanya ya bahaya. Cuman nek dibanding-banding lebih berat lorone ati katimbang lorone jasmani. Panase srengenge Pak Bu disangga wong akeh. Tapi kalau panase ati lah ya wis ngono kono. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita itu diuji Allah berbagai macam cara. Kadang ati loro sebab garwa ra mulih-mulih hai bengi iki. Kadang-kadang anak kita diuji Gusti Allah lewat gunung. Kadang-kadang ekonomi kita agak seret, utang banyak. Wis ngelompok. Apa solusine? Percaya gak percaya mesti selesai. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. At-Tolak ayat 3. Jikalau kau ingin semua persoalanmu itu yang rumit, susah, gaplei, gitu, ikundang selesai, serahkan kepada Tuhanmu. Terus cara menyerahkan itu piye? Ya dikira. Sing dikir tak maksud di depan tadi. Jadi hatimu nggak ada niat untuk supaya selesai masalah, tapi hatimu mendekat dan bertemu Tuhan. Pun ngoten mawon kakek-kakek. Ya toh? Hati pun niki mengke wonten waktune piyambak sing mungkin anggene sampean ning donya iki penting goleki kesehatan jasmani. Beliaunya nanti yang membidangi tentang hal itu. Kalau saya membidangi tentang rohaniyah, beliau membidangi tentang jasmaniyah. Maka bagaimana beliau sistemnya? Ingat, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Bagi Anda percaya, gak percaya itu nggak ada paksaan. Tapi minimal jenengan yang berumah tangga, lebih-lebih punya anak, lebih-lebih lagi sing loro-loroan, ya minimal ben awet nunggu iputu, ya ta? Ya wis, kono diperhatekno apa petunjuk-petunjuknya nanti. Pun saking kula, mudah-mudahan semua acara pada malam hari ini Gusti Allah meridhoi, baik secara jasmani lebih-lebih secara rohani, dan menjadikan satu ilmu ingkang bermanfaat. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye to carane? Langsung aja ya Ibu Niken, kita panggil beliaunya. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya sampai selesai. Monggo. Ini ada kebuka nggak? Ya. Oh, matur nuwun sangat. Wah, matur nuwun sangat. Matur nuwun. Tenun sangat, tenun. Kasih. Oh, balik Pak. Nah, monggo itu ada yang belum? Oke, monggo. Tenun, matur. Tes. Tenun. Ya, dalam saking Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum saya sudah diwawancara bapak-bapak, katanya, "Loh kok bisa bahasa Jawa?" Iya, saya memang mama saya, eyang saya semua dari Jawa Tengah, Magelang tepatnya. Papa saya Pakistan. Matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang saya baru datang dari Kanada
Domisili saya di Kanada. Saya baru Jumat kemarin sampai. Ini pakai mic, Pak. Suaranya keluar. Gak apa-apa, pakai ini aja boleh ya. Soalnya biar tangannya bisa goyang. Soalnya kalau nggak bergerak nanti kaku, nggak enak. Nggak apa-apa ya, kedengeran kan ya? Kedengeran? Oh, ya. Saya sendiri memang tinggal di Kanada karena saya punya 5 orang anak. Alhamdulillah. Usia saya udah 52 tahun. Nah, cucu sudah 2. Nah, kebetulan anak saya yang terkecil, 2 terkecil, Pangais bungsu dan bungsu, tinggal di Kanada. Dipanggil oleh Kanada. Nanti kita sama-sama belajar kok anaknya bisa pintar. Bayangin, dipanggil dapat beasiswa loh di sana. Ya, dan dibiayai oleh Kanada. Nah, kenapa saya pindah? Bukan apa-apa, saya pernah mengalami kedukaan. Saya ditinggal meninggal oleh suami saya mendadak, lalu anak-anak rembukan. Sudah, mama ikut saja ke Kanada. Alhamdulillah sih akhirnya ketemu jodoh di sana. Jangan ditiru dulu, oke? Nanti saya disuruh pulang bapak-bapak ya. Nah, sekarang ini saya bukan dokter. Saya bukan dokter, tapi saya memang banyak sekali membantu orang-orang soal kesehatan. Kalau yang pernah baca buku saya punya buku diterbitkan oleh Gramedia, judulnya sangat jelas, Niken, saya bukan dokter. Ya, kok nekat bahas soal kesehatan, betul? Bukan dokter, insinyur saya. S1, S2 saya insinyur. Kok nekat bahas soal kedokteran? Karena saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman, nanti saya ceritakan. Cuma sekarang saya tanya dulu, siapa yang tahu kontrak kita di dunia ini tinggal berapa lama? Nggak tahu ya. Semua pasti rasanya sehat, segar, bugar. Tapi coba kita intip, siapa yang sholatnya udah mulai pakai? Dingklik. Banyak. Loh, coba ibu bapak ingat-ingat pada saat kita dilahirkan kita keadaannya sempurna nggak? Kenapa kita kembali kepada Allah dalam keadaan dedel duel? Ayo, dalam keadaan punya penyakit, hipertensi, kolesterol dan segala macam. Kenapa? Kok nggak sayang sama Allah yang sudah ciptain kita sehat, cantik dulu waktu masih lahirnya? Kok kembalinya dalam keadaan sudah dengklang? Ayo. Mau nggak dalam keadaan sehat, segar, bugar? Mau. Saya punya 2 pengalaman yang membuat akhirnya saya betul-betul tertarik mendalami soal kesehatan. Dan komunitas saya sudah 6 tahun, kalau lihat di TikTok, lihat masuk ke komunitas saya, ada yang cancer bisa sembuh, ada yang autoimun bisa sembuh, ada yang katanya penyakit-penyakit nggak bisa sembuh, akhirnya bisa sembuh. Gimana sih ceritanya? Nah, yuk kita sama-sama lihat kenapa. Kita lanjut dulu. Next. Ini saya. Bisa dilihat muka saya paling ujung? Wah, kasihan yang di sebelah sana. Cuma 1 ya. Bisa lihat muka saya paling ujung? Beda nggak? Itu pada saat saya sakit 2019. Wah, Bapak jangan dilihat-lihat banget, Pak. Orang apa-apa udah tua gitu loh. Ini bukan gadis lagi, tapi kayak gadis ya. Mau? Biar suami lengket terus, oke? Nah, itu saya dulu penyakitan. Saya punya 3 penyakit. 2 autoimun, 1 cancer. Bayangin, saya pernah datang ke dokter dan dokter bilang, umur kamu tinggal 3 bulan. Kayak apa rasanya? Berani ya? Dokternya katanya kendel. Tapi benar, saya waktu itu, nah itu saya ingat sekali, saya pulang dari dokter, saya merasa nggak terima. Lalu saya iseng waktu itu belum ada ChatGPT, tapi adanya Google. Saya Google dan saya menemukan kalau ada treatment terbaru untuk cancer. Nah, namanya adalah autophagy. Saya balik lagi ke dokter. Dok, ini ada nih treatment terbaru. Saya mau yang ini aja. Tapi waktu itu dokternya belum kenal. Udah, kamu tuh tinggal 3 bulan aja ikutin treatment kita. Nggak usah macem-macem. Akhirnya saya nggak terima. Saya banyak baca buku. Yang sayangnya memang bukunya berbahasa non-Indonesia, jadi saya belajar baca dari bahasa Jerman, bahasa Inggris, saya baca semua. Lalu akhirnya juga ikut komunitas, dan alhamdulillah bisa berdiri seperti ini. Tadinya saat itu saya kemana-mana sudah pakai kursi roda, saya udah nggak bisa jalan. Gimana coba bisa sembuhnya? Ini bukan ilmu mengada-ngada. Autophagy yang tadi saya sebut itu menang Nobel.
Tahu kan ya Nobel? Nobel itu suatu penghargaan tertinggi yang kebetulan untuk kesehatan menang Nobel. Tapi sayangnya di Indonesia nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena salah kita. Lah kok salah kita? Dokternya kok nggak tahu kok salah kita? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Ayo. Kita ini banyak banget orang sakit. Kapan dokternya untuk ada kesempatan untuk belajar? Ayo. Ya kan? Kita mau ke dokter jam 7 baru masuk jam 11. Jam 12, kadang baru sore. Karena kebanyakan orang sakit, akibatnya dokternya enggak belajar. Nah, yuk di sini tugas saya, alhamdulillah berkenan dipanggil ke sini, boleh berdiri di sini untuk mengajarkan Bapak Ibu, yuk kita sehat. Bisa dari rumah. Nah, next lagi. Ini udah jelas ya, ini saya sekarang kalau lagi ke Indonesia kemana-mana saya selalu memberikan seminar gratis ke mana-mana. Ini baru 2 hari yang kemarin saya di Gramedia Surabaya. 2 hari sebelumnya saya di Departemen Keuangan. Selalu. Jadi di sini ini alhamdulillah terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus di sini yang mengizinkan saya di sini. Bayangin, sama loh dengan para Bapak Ibu pejabat di Departemen Keuangan. Dengerinnya sama loh. Hebat kan? Hebat sekali loh. Katanya, wah Mbak Niken ke Mojokerto, banyak yang bilang gitu di Facebook saya. Itu kan kota kecil. Ya nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, nggak terlalu pengaruh orang kota kecil atau enggak ya. Nah lanjut lagi. Sekarang saya mau cerita 2 orang yang memberi motivasi kenapa saya belajar soal kesehatan. Saya pada saat usia 17 tahun ditinggal meninggal oleh papa saya. Masih 17 tahun. Lagi kinyis-kinyis, ditinggal meninggal. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak ingat kalau anak perempuan, idolanya siapa? Betul. Pahlawannya tuh bapaknya. Jadi saya waktu ditinggal meninggal luar biasa patah hatinya. Meninggalnya setahun sebelum meninggal itu udah ketahuan sakit. Jadi meninggalnya di rumah sakit, di ICU dengan keadaan segala macam kabel kesehatan. Ada kabel untuk infusnya lah, ada untuk pernafasannya pada saat itu. Enak nggak untuk dilihat? Kebayang nggak sih sakitnya sendiri pada saat dipanggil dalam keadaan seperti itu? Enak nggak sebagai yang sakitnya? Kalau kita ditinggal meninggal, ya besoknya tinggal sholat lagi, lanjut lagi. Tapi kalau udah saat terakhir, datang menghadap Allah dengan keadaan yang tidak rasanya, duh saya lagi dalam tiduran aja. Padahal harusnya lebih enak lagi, itu. Nah pada saat saya belajar sekolah di Jerman, saya mengetahui, oh ternyata penyakit papa saya bisa dicegah 10 tahun sebelumnya. Rasanya muangkel banget, ya enggak? Kalau saya tahu 10 tahun sebelumnya, saya ajarin papa saya. Supaya nggak sakit, tapi kan udah terlanjur sakit, udah terlanjur dipanggil. Lalu yang kedua adalah almarhum suami saya meninggal mendadak. Meninggal jam 2 pagi, padahal jam 6 paginya mau kampanye ke Tasikmalaya. Bisa kebayang? Jam 9 kita masih beres-beres koper. Nggak ada tanda-tanda sakit. Seminggu sebelumnya masih menemani saya seperti ini seminar kesehatan di pesantren Temboro. Masih ke Temboro seminggu sebelumnya. Temboro itu sama, kita mendarat di Solo. Kalau ini dari Surabaya ke sini 1 jam, okay? Nah ini enggak, 3 jam kalau nggak salah. Perjalanan darat masih sanggup, masih sehat. Sehari sebelumnya kami di rumah memberi makan siang gratis, masih bagi-bagi makan siang gratis. Enak banget nggak sih? Masih terus bersedekah, masih terus berdoa sampai detik terakhir, sampai dipanggil. Dipanggilnya jam 2 pagi saya bangunkan karena kita mau sama-sama sholat subuh, sholat tahajud, lalu dilanjut subuh, lalu berangkat ke Tasikmalaya untuk kampanye. Beliau saya bangunkan nggak bisa bangun. Lalu saya periksa denyutnya dan segala macam udah nggak ada, saya jalan ke rumah sakit. Selama ini beliau selalu bilang saya ingin meninggal cuma di sebelah kamu saja, bukan di rumah sakit. Pada saat sampai rumah sakit sudah meninggal. Jadi pada saat diangkut oleh satpam rumah saya, satpam bilang masih terdengar suara nafasnya. Di mobil cuman berduaan baru meninggalnya. Enak nggak seperti itu? Karena terus menjaga kesehatannya, melakukan pencegahannya. Nah, yang disebut pencegahan ini adalah yang disebut, maaf pakai bahasa Inggris karena saya tidak menemukan terjemahannya, yaitu yang disebut functional medicine. Functional medicine itu pencegahan. Sedangkan kalau yang satunya di Indonesia itu conventional medicine. Contohnya, udah jangan bingung. Kalau kita ke dokter di Indonesia sakit kepala, kita dikasih apa? Paramex, Panadol, apalagi? Bodrex, Oskadon, ya? Itu, pulang kasih obat, tebus, sakit kepala, sembuh? Jangan gitu. Sembuh, alhamdulillah. Minggu depan sakit kepala lagi? Ya, datang lagi. Ya toh?
Nah, itu kalau dokter di sini. Mohon maaf kalau ada yang profesi dokter atau anak cucunya dokter, saya bukan menjelekkan dokter. Ini memang dokter di Indonesia dididik seperti itu. Tapi ada dokter lain yang kalau sakit kepala dia tanya lagi. Kemarin nonton Korea sampai jam berapa? Kemarin sempat makan nggak? Jangan-jangan lupa makan nonton drama Korea. Bapak-bapak, ibu-ibu suka ya? Atau deg-degan dapat paket? Sakit kepala. Kurang tidur? Sakit kepala. Mikirin bapak-bapaknya bandel? Sakit kepala. Nah, itu yang ditarik adalah akarnya. Namanya functional medicine. Jadi kayak kalau kita nanam pohon, kalau pohon daunnya warnanya kuning, kita itu ya potongin daunnya, benar? Supaya eto-etoe atau harapan kita nanti tumbuh hijau. Benar? Nah, itu adalah dokter di sini. Kalau daunnya kuning, dipotong daunnya. Tapi kalau dokter di luar negeri di tempat lain, itu yang dicari akarnya. Jadi dia gali akarnya, mana nih akar yang bikin daunnya kuning. Akibatnya kalau pengobatannya dari akar, seluruh pohon jadi sehat nggak sih? Nah, seperti tadi contohnya, lihat ya muka saya tua banget ya. Sekarang? Nah, karena diperbaiki akarnya. Mau yang kayak gitu? Bisa dari rumah loh. Nah, kenapa diciptakan ada yang namanya functional medicine? Itu oleh negara-negara yang luar biasa asuransinya. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau sakit dan punya duit, mending berobat ke BPJS atau ke rumah sakit swasta yang super luar biasa bagusnya. Mau yang mana? Punya duit? Jangan gitu, ayo jujur. Pak, nggak jujur Pak Ustadz, tolong dong. Tuh, tak aduin loh. Yang mana Bu, Ibu? Ibu lebih jujur daripada bapak-bapak mana? Kalau punya duit. Swasta kan, lebih enak, lebih segala macam. Nah, ada negara-negara yang nggak dikasih pilihan. Kalau kita sakit, udah cuma ke satu tempat aja, BPJS-nya negara itu. Tapi BPJS-nya beda. Bayangin, di sana ada orang Indonesia yang udah sakit liver. Udah sakit ginjal. Kemana-mana sudah nggak bisa jalan. Nggak punya mobil. Kalau di sini gimana? Udah nggak bisa jalan, nggak punya mobil, terus gimana? Ya udah nggak bisa apa-apa, bodo amat gitu kan? Ya udah selesai katanya. Nah kalau di sana tinggal menghubungi pemerintah. Bayangin ini bukan bagian dari kesehatan, tapi disediakan mobil. Dia cuma mau Jumatan aja, dijemput mobil pakai supir. Bayangin, gratis, enak ya? Tapi pemerintahnya pinter. Ini orang semua harus dijaga sehat supaya nggak nanti udah tua sibuk nyiapin mobil banyak orang penyakitan. Jadinya orang makin tua, makin banyak yang sehat. Karena dicegah penyakitnya. Makanya kalau kita lihat, kok bule-bule kayaknya lebih awet muda ya. Kita udah umur 50 udah nunak-nunuk ya. Atau 60 udah mulai dipegangin. Udah takut jatuh, 70 udah takut jatuh. Nah, kok mereka kayaknya masih kuat. Karena itu pencegahan dari rumah. Yuk sekarang kita belajar sama-sama pencegahan. Ya, itu namanya functional medicine. Ini bukan ngada-ngada, ini ada benar-benar kalau di luar negeri diamalkan. Kenapa saya pengen seperti ini? Bayangin, waktu saya sakit baca buku banyak banget. Banyak baca buku, tapi kan sayang kalau ilmunya cuma di kepala sendiri. Jadi bagi-bagi. Nah, coba kalau yang pernah ngalamin umur diduga tinggal segitu doang. Pasti setelah dikasih kesempatan sembuh senangnya berbagi toh. Nah, jadi yuk kita sama-sama belajar ya. Nah, kalau yang misalnya nanti ada pertanyaan, ini karena banyak sekali pesertanya, bisa misalnya lihat saya di TikTok, bisa tanya di sana. TikTok saya Niken Tantio Sudarmono. Kalau nggak punya TikTok di Facebook, itu Niken Indra Damayanti. Nama kecil saya. Ya, jadi sama-sama kita belajar. Lah kok namanya beda? Iya, karena dari dulu saya nggak boleh sama almarhum suami untuk pakai nama pribadi. Almarhum suami takut kalau dikira saya belum punya suami. Jadi saya pakai nama almarhum. Sampai sekarang masih pakai di TikTok. Ya, mungkin tadi ada yang tanya, kok Sudarmono? Siapa itu? Sudarmono betul, wakil presiden zaman dulu, zaman Orba, itu mertua saya. Ya, yuk kita lanjut. Nah, kesehatan itu salah satu yang paling penting, ini banyak tapi nggak usah kita bahas. Kita ini senangnya puasa, ya benar? Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ramadan. Suami mau naik jabatan puasa, anak mau ujian puasa, semua kita puasain. Ada yang berani bilang puasa itu nggak sehat? Iya betul sekali, puasa itu sehat. Puasa itu ajaran agama yang mengajarkan untuk sehat. Tapi kok negara kita banyak yang sakit? Apa Pak?
Betul. Mangannya salah. Ayo, ngawur. Ngawurnya kayak gimana? Skip. Oh, Pak, kalau lihat makan saya ngeri loh. Makan saya juga banyak. Tapi kok bisa sehat? Nanti kita belajar ya, makanannya gimana. Jadi, kita itu sebetulnya udah dikasih anugerah sama Allah. Kita ini diberi kemudahan puasa. Tahu nggak susahnya saya waktu di Kanada mengajarkan orang-orang puasa? Susah banget. Banyak yang nggak paham puasa itu harus gimana. Mereka nggak diajarkan dalam hidupnya, sedangkan kita diajarkan. Nah kan tinggal dikit lagi, puasanya sudah, sekarang kita belajar makannya. Apa yang harus dimakan? Yuk kita lanjut lagi. Sorry ini kepotong sedikit ya. Bisa balik lagi sebentar. Ini agak kepotong. Nah, kita suka dengar ya sekarang yang disebut dengan stunting. Oh, maaf ya, minum dulu. Panas sih ternyata. Enggak usah. Mohon maaf, karena saya pas dari Kanada itu suhu di sana lagi 10 derajat. Jadi badan saya belum terbiasa dengan panasnya. Nun sewu ya. Kalau dipotong minum doang kan boleh kan ya. Nah, kita sering dengar ya, ada yang disebut dengan malnutrisi. Ada yang kita dengar adalah stunting, betul? Kekurangan gizi. Padahal ini anak udah dikasih makan bener, banyak. Tapi kok masih kurang gizi? Karena yang dimakan salah. Makanan itu terdiri dari cuman tiga. Yaitu karbohidrat, protein, lemak. Cuma itu aja, karbohidrat, protein, lemak. Cuma 3, nggak ada yang lain. Nah sekarang saya punya pertanyaan. Ini ada hadiah? Nggak ada. Nggak, kita nggak bawa hadiah. Bawa. Boleh katanya boleh kasih hadiah. Yang caranya, angkat tangan dulu baru jawab. Ya. Sayur termasuk mana? Protein, karbohidrat, lemak, sayur. Angkat tangan dulu baru jawab. Ibu silakan Bu. Bukan protein. Ibu. Apa? Loh, cuma 3 Bu. Karbohidrat, protein, lemak. Apa Bu? Lemak sayur. Bukan Bu. Udah stop. Udah salah semua orang. Tinggal 1 jawabannya. Ya. Oh. Ya. Tuh ada hadiahnya. Tapi salah semua udah. Tinggal 1 loh. Tinggal 1 jawabannya. Udah. Gak mau nanti ya. Sabar. Gimana sih? Lanjut ya. Sayur itu karbohidrat. Jadi kalau ada yang bilang, saya sudah nggak makan karbohidrat, makannya apa? Ngelongso aku. Sama aja makan karbohidrat, ya kan? Lah, ada juga yang bilang, saya udah nggak makan nasi. Sarapan tadi pagi apa? Bubur ayam, ayo. Nah, lontong sayur. Oke, sayur itu karbohidrat. Ayo diam semua kan? Buah itu karbohidrat. Protein itu daging, telur, ya, apa? Bebek, tempe, tahu tempe, betul. Nah itu protein. Lalu lemak, gaji, kikil, jeroan. Tadi saya dikasih kepiting. Alhamdulillah, terima kasih. Nah itu lemak. Sekarang Bapak Ibu di sini sudah berapa banyak yang dengar kalau karbohidrat itu bikin penyakit? Ada yang pernah dengar nggak? Belum? Nggak apa-apa, saya dikasih tahu. Ngaku aja makanya, nggak apa-apa. Bapak Ibu pasti suka dengarnya adalah, makan sayur buah biar awet muda. Betul? Belum dijawab apa belum? Bapak ini, sini Pak temenin saya Pak. Cerdas loh, senang saya. Ya, nah. Saya sendiri, kan katanya awet muda. Makan saya karnivor. Daging tok. Saya nggak makan sayur, nggak makan buah. Nah, saya cerita dikit ya. Ada negara yang sekarang lagi tidak boleh penduduknya makan sayur buah. Kembali ke makan protein dan lemak. Negara Amerika. Tapi kan dia udah ada banyak petani kan? Dikirim kemana hasilnya? Ke Indonesia. Jadi kalian itu lagi dibohongin, ya kan? Nah, sekarang kita lebih pintar. Nanti kalau ada bilang, waduh mahal. Aduh, Bapak Ibu tinggal di sini tuh enak banget loh. Tinggal pelihara lele di ember, bisa toh? Nah, sehat. Pelihara ayam di halaman masing-masing. Jagungnya kirim aja ke tempat lain ya. Ya kan?
Atau nanti makan karbo, nanti saya jelaskan gimana caranya supaya tetap dibuang sama tubuh kita. Lanjut dulu ya. Jadi kita udah tahu 3, protein, lemak, karbo. Ya. Dan saya sendiri tidak makan karbo. Kenapa? Daging, kambing. Nah, tapi puasa saya kenceng. Nah, Bapak Ibu kalau bilang, wah mahal itu, ya makanya sekali aja puasa. Sehat loh. Ya lapar, lemes. Enggak. Kadangkala lapar, lemes itu hanya karena Ibu Bapak pinter banget mindset. Bapak bisa bahasa Inggris, Pak? Ya dikit ya, tapi jago loh, Pak. Mindset katanya Bapak. Ada yang ngerti artinya mindset? Kalau nggak ngerti tanya Bapak ini. Mindset katanya, benar. Cuma di otak doang. Aduh, belum makan nasi, belum kenyang. Siapa itu? Nah, itu dia. Nah, jangan sampai penyakit dulu. Siapa yang orang tuanya diabetes? Lalu semua orang bilang, oh itu kan penyakit turunan. Enggak, bukan penyakit turunan. Siapa yang hipertensi? Allah ngaku aja semua orang juga hipertensi ya kan? Nah, bilangnya turunan. Nanti bilangnya kalau udah minum obat, seumur hidup nggak boleh lepas, betul? Yang untung siapa? Bukan saya ngomong. Coba bayangin ya kalau kita ke dokter. Dokter sambil nulis resep bilang, nanti bulan depan datang lagi ya. Nah, harusnya kalian coba bilang, dok, itu dikasih obat kenapa bulan depan saya harus datang lagi? Berarti masih sakit dong. Didoain sakit lah, kok didoain seneng? Harusnya kan sambil buat ini resep bilang, udah nggak usah datang lagi ya. Dan itu terjadi kalau saya berobat di Singapura. Kalau saya berobat di Singapura, itu dokternya akan bilang, saya waktu itu iseng datang lagi karena takut tumbuh lagi penyakitnya. Dokternya bilang, ngapain datang lagi? Kamu kan udah sehat. Disuruh pulang. Bukan dokter kayak di sini. Sebulan kita males, bulan depan datang lagi dimarahin. Gimana sih bulan lalu kok nggak datang? Siapa? Ayo, dimarahin dokternya. Nah, dimarahin sama dokter karena bulan lalu absen nggak datang. Nah, kan kesel. Ya. Ya kan. Pokoknya kita jangan nuduh dulu. Yang penting sekarang kita pinter dulu ya. Ya, yuk kita lanjut. Nah ini ada 3 buah jenis makanan yang tadi saya jelaskan. Protein, lemak, dan karbo. Ini kalau kayak gini nih di luar negeri udah jadi bahan pelajaran anak-anak. Sayangnya di sini belum, nggak apa-apa. Kita sekarang belajar ya. Nah, protein sama lemak itu penting. Karena tubuh kita tidak bisa membuat protein, tidak bisa membuat lemak. Jangan salah ya, jangan bilang, aduh ini kekakean lemak ya. Salah, lemak yang di perut itu bukan lemak yang saya omongin. Kita makan lemak tidak buat tubuh berlemak. Yang buat tubuh berlemak itu karbohidrat. Ya, jadi kalau ngerasa aduh ini sudah mulai gendut, aduh ini kok badan aku kok makin lama makin gemuk, itu coba lihat nasinya berapa piring. Gak apa-apa nasi gak banyak kok, Buni kan Indomie. Ayo, kan? Atau jangan salah, diabetes juga banyak yang kurus. Loh, Bapak tiba-tiba kurus? Iya, kena diabetes. Ayo, tersinggung sedikit, gak apa-apa ya? Diabetes kering. Bapak pinter banget, Bapak dokter jangan-jangan. Oh mantan dokter, kasihan. Nah, jadi bisa dibayangin ya, kalau kita makan itu selama ini kita makannya nasi, lemak sama proteinnya dikit. Padahal 2 itu yang dipentingin tubuh. Karbohidrat itu tubuh kita bisa buat. Tubuh kita bisa buat karbohidrat. Pada saat kayak saya 6 tahun gak makan nasi, tubuh saya gak pernah lemes. Karena tubuhnya udah bisa buat karbohidrat sendiri. Hebat ya Allah tuh. Nah, kita tubuhnya bisa buat karbohidrat, lah kok kita tambahin lagi, ya surplus. Ya kan? Udah, Tuhan tuh udah nyiptain sesuai, secukupnya kebutuhan tubuh kita si karbohidratnya. Lah ditambahin lagi. Akhirnya makanya penyakitan. Ya, jadi makan yang benar itu protein dan lemak. Sayangnya kita ini kalau habis puasa berbukalah dengan ya. Itu dia. Akhirnya jadinya susah. Oke, saya cerita. Buni kan kamu ngedabrus ini. Bohong. Lawan kakek nenek saya dulu makannya cuma sayur buah sehat. Siapa ya bener? Ya kan? Bener lagi mikir kayak gitu, bohong kamu nih, ngaco aja dari Kanada sok pinter, keminter ini anak satu nih. Mana ada nenek kakek dulu saya makan sayur buah doang, lawan daging susah.
Kok sehat? Coba kita ingat-ingat. Dulu kalau kita beli tomat, masih kecil, yang seumuran saya siapa? 52 tahun, kalau suruh beli tomat, itu langsung buru-buru dipotong, ya toh? Karena kalau enggak busuk. Ya kan? Sekarang kalau kita beli tomat, seminggu aja masih utuh. Masih seger. Nanti dulu Pak, sabar toh. Bapak ini cepet-cepet banget ya, Ran. Sabar Pak. Ya? Nah, bener? Tomat. Coba wortel. Zaman dulu tuh wortel kan kecil, panjang ya. Kecil, sekarang kan gede, enak, manis. Anak kecil zaman sekarang coba suruh buka semangka, kaget kalau kita cerita zaman dulu semangka isinya biji. Susah makanya nggak ada isinya, biji melulu. Ya kan? Siapa yang anak bungsu di sini kebagian bijinya tok? Yang dagingnya diambil sama kakak-kakak. Ayo siapa? Betul Ibu ya? Aduh kasihan Ibu. Saya ikut berduka Bu. Ada kebagian bijinya beneran. Bener ya? Nah, anak zaman sekarang nggak tahu. Atau sekarang anak zaman sekarang kalau suruh buka pepaya seneng. Zaman dulu mambu, sarang burung itu atau apa? Bener ya? Pepaya zaman dulu bau. Nah itu ada perbedaan. Kangkung. Zaman dulu kalau kita mau buat kangkung disuruh petanin, ya kan? Begitu kita petanin, karena apa? Banyak bekas ulet. Sekarang ketemu kangkung, wih segere, nggak ada bekas uletnya. Ayo kenapa? Kimia. Kenapa? Pestisida. Lah ada kok yang hidroponik tapi sama aja nggak ada bekas ulet. Ayo. Hidroponik itu tahu ya? Yang ditaruh di air, nggak pakai pupuk kan itu, nggak pakai pestisida. Tapi kan sama, nggak kena ulet juga. Ayo kenapa? Siapa yang bisa jawab nanti dikasih hadiah? Angkat tangan dulu. Susah ya, pinter ya milihnya. Padahal hadiahnya banyak loh. Siapa? Siapa yang bisa jawab? Bukan pestisida karena udah terbukti hidroponik. Bapak iya kenapa Pak? Ya Pak, kimia kan pestisida Pak, bukan. Ya, apa Pak? Kambing. Pupuk organik. Oh, bukan Pak, pertanyaannya adalah kenapa kok sekarang bagus? Bukan dikasih kambing kan? Bukan dikasih tai kambing Pak, bukan. Ayo, kenapa? Ya Pak, kenapa Pak? Hadiah, ye. Berdiri Pak. Biar ada yang bisa ngasih. Monggo. Di estafet aja, tolong di estafet. Ini tim yang saya bawa perempuan, nggak mungkin di sana. Monggo Pak, berdiri Pak. Ini hadiahnya daripada diambil. Selamat. Betul. Namanya rekayasa genetik. Apa yang sami-sami? Apa yang terjadi? Bibitnya diradiasi. Sampai terjadi sesuatu yang bagus. Apel luar biasa cantiknya sekarang. Semua bagus-bagus. Jadi kalau ada yang bilang kok zaman dulu sehat, karena bibitnya sudah beda dengan zaman sekarang. Mungkin tadi Bapak Ibu ada yang bilang, Nabi makan kurma loh nih kan? Iya, tapi pertanyaan saya, kurmanya sama nggak zaman dulu sama zaman sekarang? Itu dia. Tapi yang masih sama itu binatang. Kambing masih mengembik, bener? Coba rekayasa contohnya. Dulu zamannya waktu masih mertua saya jalan-jalan nemenin Pak Harto, ya kan? Itu dari desa ke desa, panen itu 10 bulan, nggih? Sekarang berapa bulan? Gak ada yang nanya. Diapain itu? Bayangin anak kecilnya dari segini tiba-tiba suruh tinggi. Gak ada yang nanya. Kita makan aja ya. Nah, zaman dulu makan beras itu kan gak enak ya. Makan nasi itu gak enak ya. Keras ya. Apalagi kalau udah ini sekarang pulang. Apanya? Bibitnya lagi. Ini dia. Lalu, misalnya contohnya lagi. Tadi, ya, kangkung. Itu bibitnya diradiasi supaya tidak dimakan hama. Supaya nggak dimakan sama ulet. Lah kok kita makan Bapak Ibu? Akibatnya jadi tumbuh penyakit. Jadi memang perbedaan. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu di sini waduh sawahku, waduh ini nggak apa-apa. Kita itu makannya dikit aja. Dibalik sekarang yang banyak protein sama lemaknya. Mulai pelihara ember ada lelenya. Mulai punya ayam. Mulai makan sendiri dari situ dulu ya. Jadi kita udah sekarang udah makin paham ya. Kenapa zaman dulu sehat, sekarang nggak sehat. Oke? Lanjut ya. Nah, sekarang ada cerita lagi. Kenapa saya bisa sehat? Ada yang saya cerita tadi menang Nobel tuh caranya gimana? Enggak usah, makasih. Ini enak kok, bagus kok. Cuma ini aja mau. Satu lagi kalau ada. Nah, kok bisa sehat? Caranya adalah saya puasa. Hebat loh ilmu puasa ini. Tapi saya nggak makan selama berapa lama?
Bu, itu namanya tindakan bunuh diri, Bu. Masa 6 tahun saya nggak makan, aduh Ibu. Enggak? Ayo. Ini saya kasih tahu ya, ini yang menang nih namanya Yoshinori Osu. Lanjutnya nih ada tapi saya lupa namanya. Nah, dia menang Nobel, namanya autophagy. Autophagy itu apa? Sel kanker dimakan sama sel yang sehat. Ini sel kanker dimakan sama sel ya. Caranya gimana? Sel kanker itu makanannya apa? Gula, karbohidrat. Betul, saya stop makan karbohidratnya. Tapi dia juga bisa makan, tubuh kita kan bisa menghasilkan karbohidrat lagi. Bisa menghasilkan ini. Nah, saya stop semuanya. Jadi saya tidak makan dari terus-terusan. Gak ada kayak puasa Ramadan yang ada sahur, ada buko. Ini gak terus-terusan. Tidak makan selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh saya hanya minum sama suplemen, sama elektrolit. Itu doang. Dan itu kansernya waktu saya datang ke dokter lagi hilang habis. Nah, ada caranya, itu namanya. Nah, itu sebetulnya bisa terjadi kalau tubuh kita siap. Jangan Bapak Ibu besok langsung ikut-ikutan. Harus ada pertahapannya dulu. Tapi itu caranya. Jadi, cara menyembuhkan kanker itu salah satunya puasa. Puasa bagus banget. Tapi yang dimakan apa? Nah, sekarang kita puasanya belum bisa. Puasanya baru bisa yang puasa biasa, nggak apa-apa. Tapi buka puasanya pakai apa? Pakai apa? Oh iya Pak, betul sekali. Bapak lagi buka ChatGPT. Oh, hebat loh. Nah, lanjut ya. Ini tentang autophagy lagi. Tadi saya jelasin kalau sel kanker dimakan oleh sel yang sehat. Caranya tadi nggak makan. Nanti dia jadi makan temannya sendiri. Benar, dalam tubuh kita bisa makan teman. Kanibal, betul. Itu namanya autophagy. Ya, lanjut lagi. Nah, tadi kan kita sebetulnya udah kenal yang namanya karbohidrat, protein, lemak. Ada satu lagi sumber energi. Nah, ini dia yang kalau saya nggak puasa namanya keton. Tapi kita susah udah belajarnya sampai situ. Yang penting sekarang udah tahu dulu. Pola makannya adalah karbo nggak boleh. Protein sama lemak. Lanjut, nanti pasti ada yang tanya, wah gimana kolesterol saya? Ya toh? Semua pasti nanya kan? Kolesterol itu kan penyakit. Ini saya pada saat lagi seminar tahun ini tapi awal bulan, saya tes kolesterol saya di depan orang-orang 270. Ayo, kalau kita kolesterol di atas 200, dokter udah ngasih obat. Bener atau enggak itu? Enggak, bener nggak dikasih obat? Bener nggak kita minum? Bener nggak? Salah atau enggak? Padahal saya kolesterolnya 270. Orang kalau rajin puasa, kolesterolnya tinggi. Jadi siapa di sini yang sudah nggak makan kambing? Padahal enak toh? Nggak makan jeroan? Enak toh? Nggak berani nyentuh kepiting? Nggak berani makan yang enak-enak? Tapi kolesterolnya tetap tinggi. Siapa? Rajin puasa ya Bu? Nah itu dia. Pada saat kita puasa, kolesterol kita tinggi, sudah pasti. Nah hebatlah yang jualan obat kolesterol, tahu nih Indonesia negara puasa. Terus aja ditakut-takutin kolesterol itu berbahaya. Ini ada bukti nyata loh, masih hidup, nggak ada kelihatan stroke kan ya, 270. Tapi ini pakai alat ini, kata orang alat itu nggak valid. Yuk kita lihat hasil tes lab saya, Next. Ini hasil tes lab saya pada tahun 2022. Ini kenapa nggak kelihatan? Saya mendekat dulu, maaf bapak-bapak. Lihat, bisa dilihat angka di situ ada 299. Ada angka 242. Ada angka 321. 2022 loh. 2022 saya 321. Kelihatan ada stroke? Nah loh, ini saya membuktikan kepada para dokter, kamu salah. Stroke itu bukan dari kolesterol. Nih buktinya. Kolesterol saya 321. Kenapa? Karena kebetulan saya selalu ke Singapura untuk periksa. Karena di sini dokter sebel sama saya. Ya udah, saya ke Singapura dan setiap melihat hasil kolesterol saya dikasih selamat, bukan dikasih obat anti kolesterol statin, bukan. Disalamin, hebat ibu sehat. Nah loh, cuma padahal ke Singapura nggak jauh ya. Tapi ilmunya kok beda banget. Di sana kok dibilang sehat. Di sini kok dibilangin sakit. Yang benar mana? Aku buktiin kolesterol saya segitu. Lanjut ya, ini baru 2022. Gimana tahun berikutnya? 2024, lagi-lagi periksa di sana. Kolesterolnya adalah 296. Dekati 300 lagi. Ada bentuknya? Ada kelihatan mau stroke? Nah loh. Lanjut lagi. Ini yang terjadi. Mungkin masih ingat
zamannya nenek kakek kita. Ini saya melakukan penelitian. Kalau orang Jawa, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur yang seneng sama jeroan. Coba lihat mbok-mbok pasar, masih sanggup kan manggul barang berat-berat? Betul? Masih sehat tulangnya, makanya apa jeroan. Gak ditakut-takutin, mereka nggak tahu soal kolesterol. Tapi ada satu suku yang seneng makannya lalap. Pada saat sholat, mereka lebih ringkih ininya. Lebih gampang kesemutan, bener. Bapak punya apa dengan orang Sunda, Pak? Curiga saya, Pak. Ngumpet gak mau denger. Ya kan? Kalau orang yang tinggal di tanah Sunda, yang seneng makan lalap, itu biasanya lebih gampang sholat itu udah pakai dingklik. Nenek-nenek kita yang orang Jawa yang makannya jeroan lebih sehat. Masih bisa manggul. Nah ini sekarang di Jawa ini ikut-ikutan makan lalap. Aduh. Padahal zaman dulu udah sehat. Zaman dulu tahun 1950 kolesterol di bawah 400 itu dianggap normal. Sampai 400 loh. Dianggap normal. Lalu tahun 70 mulai deh turunin 300. Tahun 90 turunin 200. Sekarang kalau kolesterol di atas 100 udah mulai suruh minum obat, simvastatin, Crestor. Ayo, saya 325. Kayak gini bentuknya, nggak kena obat kolesterol. Kalau ada yang lihat video TikTok saya tahun lalu, saya memperlihatkan mama saya, orang Magelang, rambutnya masih hitam, masih naik manjat hiking di tembok Cina. Nggak pakai tongkat. Kolesterolnya sama, tinggi juga. Pakai obat? Enggak juga. Lah gimana sih? Yuk kita lanjut ya. Sebelum ke situ dulu, kolesterol itu ada dibuat di otak dan liver. Tubuh kita buat kolesterol. Ini salah satunya saya cerita anak saya terkecil, bontot saya. Dia makannya sama kayak saya. Tuh, dapat 4 beasiswa dipanggil oleh Kanada. Bukan melamar dari sini. Dari sana dipanggil, sini kamu orang pintar datang aja ke sini, sudah diadop, diangkat jadi anak di sana. Jadi kita kehilangan orang-orang pintar. Sayang kan? Mau nggak anaknya diangkat sama negara lain? Kan katanya sekarang lagi hashtag tuh, kabur aja dulu kan? Nah ini udah duluan kabur aja dulu. Mau nggak? Nah makan anak-anaknya diatur, Mbok jangan boleh jajan. Ya, kita lanjut dulu. Lihat, ini perkembangan otak anak itu cepet banget. Perkembangan otak anak itu cepet banget, tapi dia bisa cepet rusak kalau ketemu apa? Karbohidrat. Kambing gak apa-apa Pak, sehat. Nanti saya ceritain. Justru ketemu karbohidrat. Cirinya. Bapak Ibu, siapa yang suka nyuci botol bekas ASI? Gak ada? Waduh, pada punya pembantu. Ya cuci sendiri. ASI dimasukin ke botol, ingat-ingat dibandingin dengan susu formula dimasukkan ke botol. Betul? Mana yang susah nyucinya? Kenapa Pak? Kenapa? Apanya yang pekat? Nah, apa yang pekat itu apa Pak? Apa? Nggak mau, nggak dikasih hadiah. Ayo Pak, apa Pak? Yang bikin pekat, katanya pekat susah nyucinya. Bener banget, susah nyucinya, betul ibu-ibu? Daripada formula, betul? Kenapa itu? Lemak. Nah, kalau lemak tidak baik untuk anak-anak, tidak baik untuk otak kita, kenapa Allah menciptakan ASI yang full lemak? Kenapa? Ayo, Allah nggak pernah salah. Ada yang berani bilang salah? Nah, waktu kecil kita kasih terbukti ASI itu makanan tinggi kolesterol, tinggi banget. Lah kok udah tua kita ketakutan kolesterol? Padahal itu ciptaan Allah di ASI. Siapa yang pintar, siapa yang bodoh? Padahal kita tahu sendiri pas nyuci ini berlemak. Nggak kepikir kan? Lah, kok anak saya kasih lemak? Ayo, kenapa? Makin tua makin, jangan-jangan itu berlemak? Padahal anak kita kasih lemak, begitu anak masuk ke susu formula, kita kasih apa? Campuran macam-macam kan? Kasih susu formula, kasih wortel, diiris-iris tambahan makan kan? Kasih kangkung, sembelit nggak? Ya kan? Waktu anak masih ASI nggak ada sembelit-semblitnya, gampang masuk keluar. Betul? Karena yang bikin bisa ke belakang itu adalah lemak, bukan serat, bukan buah. Lalu dikira saya nggak makan serat sama buah, 6 tahun apa saya nggak pernah ke belakang?
Jangan dituduh. Enggak, itu karena lemak. Kalau nggak percaya nanti coba aja gelegek-gelegek lemak kalau nggak langsung ke belakang. Buktiin. Kalau saya senang buktiin. Jadi dokter-dokter yang marahin saya bilang, lah udah saya buktiin. Salah satunya saya buktiin kolesterol saya tinggi. Salah satunya saya buktiin anak-anak saya kasih makannya tinggi lemak, pinter-pinter otaknya. Anak ketiga ke Belanda, anak keempat Kanada, anak kelima Kanada. Mau? Nggak keluar duit loh. Nah jangan dikasih makan karbo. Waktu ASI dikasih makannya lemak. Sekarang kan nggak mungkin kita kasih ASI lagi kan? Nah coba kita buat sesuatu yang mirip ASI. Ya kan? Karena itulah yang diciptakan Allah untuk anak-anak, untuk otak anak. Lanjut. Nah siapa yang kalau lihat otak nggak mau makan karena berlemak? Jangan dimakan itu lemak, betul? Karena memang 60% lemak tubuh kita itu isinya ada di otak. Bukan di perut ibu-ibu ya, di otak. Nah, udah tahu otak itu isinya lemak kok dikasih makannya gula, ya berantem. Lanjut. Nah, ini sebetulnya adalah manfaatnya kolesterol pada tubuh kita. Kolesterol itu sebetulnya diciptakan oleh Tuhan di tubuh kita melalui liver. Jadi kalau yang bolak-balik ngerasa kolesterol saya nggak turun-turun, itu amputasi aja livernya. Nggak mungkin kan? Karena sebetulnya kolesterol itu dibuat di liver. Kolesterol dibuat di liver. Selain di liver dibuat di otak. Cuma dua itu. Jadi mau amputasi otak? Boleh. Supaya kolesterolnya rendah? Boleh. Jadi kolesterol bukan penyakit. Karena dia ada di liver dan dibuat di otak. Ini bahasa Inggris maaf ya. Karena memang di bahasa Indonesia kan kita disuruhnya kolesterol ada penyakit. Ya. Nah, 25% dari kolesterol itu disimpan di otak. Makanya pinter-pinter kalau orang yang kolesterolnya tinggi. Saya kelihatannya pinter nggak? Kelihatannya. Kan nggak boleh sombong, ya toh? Nah, kelihatannya pinter nggak? Kelihatannya ya. Nah, itu karena kolesterolnya tinggi. Ngeyelan, tapi cantik pak. Syukurin ya, kita balas ya. Kalau ada yang jelek-jelekin kita balas ya. Bapak ini jauh-jauh dari Kanada cuma untuk dikatain ngeyelan. Wah. Oh gitu ya pak ya, baik pak. Oke lanjut ya. Jadi sekarang udah mulai belajar baru. Yang bahaya tuh karbohidrat. Kolesterol itu boleh. Lanjut. Nah ini tadi, ini ada penelitian dari Harvard tahun 2017. Nah kita tahun berapa sekarang? 2025. 8 tahun masih aja kolesterol itu dari makanan. Ini Harvard jelas-jelas ngeluarin, tahu kan Harvard, ada yang tahu nggak? Tahu ya Harvard? ITB-nya luar negeri. Pokoknya pinter banget yang di situ ya. Harvard itu ngeluarin penelitian mengatakan kolesterol itu kalau dari makanan cuma 20%. 80% dibuat di liver dan di otak. Jadi wes nggak makan apapun juga tetap aja kolesterol tinggi ya. Karena dibuat di liver, dibuat di otak. Ayo, kok dulu waktu kecil gampang banget ngafalin surat-surat. Sekarang sholat, udah rakaat berapa ini? Ayo, lupa, ulang lagi rakaatnya. Lupa, pada zaman kecil gampang banget hafalin kali-kalian. Gampang banget belajar bahasa asing. Sekarang susah banget. Kenapa Pak? Tanggungan enggak juga, jangan gitu dong Pak. Saya juga punya 5 anak loh, tanggungan itu Pak, ditanggung semua sama saya. Oh sama Pak, kita semua sama, jangan salah Pak, sama. Bapak jangan curcol kata ibu-ibu di depan sini. Ya, jadi bukan karena kita makin tua, bukan karena kita makin banyak cicilan di bank, bukan. Tapi karena makan kita makin takut sama lemak. Akibatnya mulai pikun, itu salah satu cirinya. Tiba lagi mau ngomong terus tiba-tiba, aku mau ngomong apa tadi? Mau ngomong apa ya? Ya enggak tahu, aku mau ngomong apa? Masuk ke ruangan, mau ngapain dia di sini? Ayo, masuk ke ruangan lupa. Kunci taruh mana tadi? Baru keluar rumah, kompor udah dimatiin belum tadi? Ya kan? Nah, itu dia. Salah satu cirinya kita udah mulai ketakutan sama lemak. Salah satu penyakit gara-gara kolesterolnya rendah itu adalah pikun. Jadi coba colek teman-temannya yang pikunan, kamu makan nasinya berapa banyak? Kamu pernah makan lemak nggak? Pasti nggak.
Nah, anak-anak ini saya itu yang khawatirnya, anak-anak katanya pengen Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas kan? Nah, tapi mau dikasih makannya apa? Nah, nanti anak-anak jadi otaknya juga seperti itu. Yuk kita perbaiki, lanjut ya. Ini soal bukunya, kita lanjut aja. Nah, ini ada penelitian terbaru justru yang ngatain, kan kita tahu ya, kolesterol itu katanya ada 2 jenis. Kolesterol baik dan kolesterol buruk, jahat ya kan? Yang katanya kolesterol jahat itu LDL. LDL bener. Pokoknya katanya ada kolesterol baik sama kolesterol jahat. Nggak ada. Ceritanya, kolesterol itu kan dibuat di liver. Lalu dia perlu jalan ke tubuh kita, karena tubuh kita perlu kolesterol. Jalannya itu pakai Gojek. Gojeknya kalau dari liver itu namanya LDL. Jadi bukan kolesterol jahat. Nanti dari sel balik lagi ke liver itu namanya HDL. Jadi dua-duanya LDL, HDL itu baik semuanya. Ya, LDL, HDL itu baik semuanya. Lanjut. Nah, gimana kalau ada yang pasang ring? Katanya karena kolesterol. Balik lagi sedikit. Nah, katanya ada kolesterol. Ini ada dokter di luar negeri yang melakukan penelitian pembuluh darah kita yang ada penyumbatan sama dia diiris. Dibuka isinya. Apa sih isinya penyumbatan itu? Isinya adalah kalsium, bukan kolesterol. Kalsium. Makanya kalau di Jakarta sudah mulai, bagi yang ingin tahu ini kalsium penyakitnya ada penyumbatan atau enggak, itu diperiksanya adalah, nama pemeriksaannya kalsium, pengecekan kalsium. Jadi bukan pengecekan kolesterol untuk tahu berapa banyak sumbatannya. Nah, makin ketahuan lagi ya kalau kita ilmunya salah. Lanjut. Ini yang tadi jalan kolesterolnya, lanjut lagi. Ini juga masih yang tadi kurir. Jadi jangan salahin kurir ya. Lanjut. Nah, terus gimana kalau udah mulai terlanjur? Ini kalau di luar negeri kita dikasih obat kolesterol, dikasih warning seperti ini dulu. Sayangnya ini kurang jelas. Dikasih apa? Warning itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Peringatan, maaf lupa. Tuh kan, gara-gara kebiasaan pakai bahasa Inggris tiap hari. Nah, peringatan. Jadi kalau di sini kan nggak dikasih statin langsung suruh minum ya. Nanti bulan depan datang lagi, dokternya tanya, udah diminum belum obatnya? Belum dok, dimarahin kan? Dikasih double, suruh minum lagi lebih banyak. Yang untung yang jualan statin, sebetulnya dibuat oleh liver kita loh. Nah, ini sebetulnya selalu dikasih, kalau kita minum statin itu masalahnya adalah di liver. Ya iya dong, karena diproduksi oleh liver. Kalau kita terus-menerus menekan kolesterol, liver kita yang akan sakit. Makanya banyak orang yang sakit liver. Lalu yang berikutnya lagi adalah diabetes. Jadi kita dapat penyakit baru. Yang berikutnya lagi adalah pegal-pegal. Siapa yang bangun tidur pegal-pegal? Aduh banyak. Coba cek minum obat anti kolesterol. Nah, dari situ juga pegal-pegalnya. Lalu mulai pikun. Lalu siapa yang rasanya nguap terus? Duh kalau udah jam 3, aduh habis makan ngantuk. Ayo. Lanjut lagi. Nah ini juga bahayanya obat kolesterol sampai diterbitin buku loh. Sayangnya nggak boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sayang sekali. Ini penjelasan 2 buku yang ngarang dokter menjelaskan betapa bahayanya obat anti kolesterol. Lanjut. Nah, mungkin ada di sini bilang, tapi ini kan kolesterol saya tinggi, ininya saya sakit. Betul? Pegel di tengkuk. Itu bukan kolesterol. Itu namanya trigliserid. Disuruh periksa nggak? Enggak. Yang diperiksa cuma kolesterol doang, trigliseridnya nggak diperiksa. Padahal kalau ininya pegel, itu trigliseridnya yang bermasalah. Kenapa tuh? Trigliserid itu diciptakan oleh karbohidrat. Nah loh. Kenapa? Ya stop. Susah. Susah ya? Gak susah. Nah, tapi kolesterol kita itu bisa mampet. Kolesterol bisa mampet kalau ketemu gula sama trigliserid. Jadi gulanya harus direndahkan. Jadi kalau mau kolesterol kita tinggi supaya tetap nggak pikun, supaya tetap kulitnya kencang. Kulit kencang itu salah satunya kolesterol loh. Supaya nggak keriput, supaya nggak ada flek. Yang kalau keluar rumah takut dulu kalau belum pakai bedak. Kalau belum pakai bedak rasanya takut, malu. Ada pulau Kalimantan, ada pulau Sulawesi, ya. Ibu-ibu paham, bapak-bapak nggak paham.
Ya kan? Nah, padahal dulu waktu SMA berani ya keluar rumah tanpa bedak. Nah itu livernya masalah, ayo perbaikin. Lanjut. Nih, trigliserid itu adalah energi yang gak kepake dari karbohidrat. Solusinya gimana? Yang bawa stop. Susah stop pelan-pelan. Bisa ajak sekeluarga rame-rame. Atau jangan sediain dulu di rumah. Kenapa? Gak masak? Masak kan tetap harus makan. Ya, lanjut lagi. Nah, diabetes ini sayangnya masih salah diperiksanya. Kita kalau diabetes periksanya cuma gula darah sesaat sama gula darah sewaktu puasa. Dan tinggi banget levelnya boleh 200. Padahal yang harusnya dicek adalah HbA1c. Duh, mahal lagi dong harus ke lab. Ada cirinya. Yuk kita lihat cirinya ya, kita lanjut. Sebelum terjadi diabetes, itu bisa terjadi beberapa ciri-ciri penyakit. Ciri-ciri penyakit ini ada yang disebut misalnya, ini terjadi sebelum diabetes terjadi, itu namanya insulin resistant. Susah ngafalinnya, pokoknya sebelum ada diabetes itu ada gerimisnya. Gerimisnya itu bisa bukan cuma diabetes aja, dia bisa nyebabin hipertensi. Makanya tadi saya bilang pasti semua hipertensi di sini. Karena masih makan nasi, lalu penyakit jantung, obesitas, migrain, childhood, anak-anak kegemukan, lalu PCOS, fatty liver, artritis, sendinya mulai sakit-sakit, lalu Alzheimer itu otak, lalu erectile dysfunction, itu biasanya penyakitnya bapak-bapak, mulai pagi-pagi nggak bisa bangun. Ya, itu salah satunya. Lalu sarkopenia itu biasanya tulangnya mulai rapuh, ototnya rapuh. Ya, nah ini sebelum terjadi diabetes. Tapi ada caranya yang periksa di rumah. Ibu-ibu malah selfie nih. Langsung naruh lagi. Lanjut. Enggak kok, ini teman-teman saya, bukan ibu yang belakang kemarin, ini teman-teman saya nih. Lanjut. Nah, caranya siapa yang kalau masuk ke ruangan ada AC langsung dingin. Itu ciri-ciri penyakit. Ayo, karena pada dasarnya manusia itu harusnya tahan dingin. Tadi saya barusan cerita, saya meninggalkan Kanada tuh suhunya 10. Kalau musim dingin suhunya minus. Sampai minus 40. Ada yang mati? Gak ada. Karena pada dasarnya orang tuh harus kuat dingin. Jadi kalau yang sudah mulai gak kuat dingin, itu udah salah satu pertanda tubuhnya mulai ada penyakit. Gampang ya? Tinggal ngecek diri sendiri. Mandi pakai air dingin gak kuat. Ayo. Pokoknya nggak kuat dingin, ya. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak kuat panas itu nggak masalah. Tapi dingin, ya. Jadi nggak kuat dingin. Satu, ya. Ini bukan dan. Ciri-ciri lainnya, yuk siapin meteran nanti di rumah. Lingkar pinggang perempuan nggak boleh lebih dari 80. Ayo. Nggak boleh lebih dari 80 ibu-ibu ya. Langsung tahan nafas. Oh, ini ada bawa meteran. Ibu, ayo sini saya ukur. Oh, makmur untuk dokter, Pak. Katanya gemuk lambang kemakmuran. Ayo, enggak, makmurnya untuk dokter. Untuk bapak-bapak nggak boleh lebih dari 90. Belum sampai ya. Nggak apa-apa, belum nyampe. Nah, kalau ini harus pakai pemeriksaan lab. Trigliserid dibagi HDL harus di bawah 1,9. Susah, harus ke lab dulu. Lingkar pinggang sama dingin atau enggak. Ya, lanjut lagi. Siapa yang mulai hipertensi? Siapa yang udah mulai senggol bacok? Ayo, lagi nonton dicolek, seto, lagi nonton. Siapa itu yang dulu lemah lembut sabar, sekarang kalau dicolek rasanya pengen lempar sendal? Sopo itu hipertensi. Ayo, itu juga ciri-ciri penyakit. Bapak-bapak siapa yang kalau lagi asik berngelamun tiba-tiba dicolek istrinya rasanya aduh bawel banget toh. Ayo, jujur aja. Kenapa? Lempar sarung. Pak jangan curcol Pak di sini. Curhat. Istrinya siapa? Mana istrinya? Mana istrinya? Waduh Bu. Si
katanya. Waduh, salah nanti ya. Jadi kalau udah mulai pemarah, itu ciri-cirinya. Cara biar taunya, Mbok tanya anak-anak di rumah. Kalau tanya pasangan kan takut, nanti saling padu kan nggak boleh ya. Tanya anak-anak yang jujur. Ibu itu suka marah nggak? Kalau dijawab ibu nanya lagi, itu berarti suka marah. Bapak itu suka marah-marah nggak? Bapak itu lupa ya, baru aja marah. Ayo, itu hati-hati, udah tandanya penyakitan. Mbok kurangin makannya nggak benernya. Lanjut. Ini gula darah meningkat, ini harus cek darah. Ya, agak mahal. Udah, nggak usah. Kalau punya duitnya boleh. Tapi kalau nggak ada, udah. Pokoknya pemarah dulu. Cirinya gula darah meningkat tuh ada loh, gampang. Gampang banget cirinya. Mulai keluar keriput di sini. Nih lihat saya nggak ada keriputnya kan ya. Karena saya nggak makan gula. Kalau ke dokter kulit tuh orang-orang kaya ke dokter kulit, dokternya juga nggak ngasih tahu. Nggak boleh makan gula, padahal gampang banget stop, nggak ada keriput. Ngasih unyu-unyu. Boleh dipegang nanti kalau mau salaman boleh pegang kok, boleh. Ibu mau pegang? Monggo Bu, sini Bu, pegang Bu. Monggo Bu, sini Bu. Sini Bu, nanti cerita ke teman-temannya. Sini Bu, sini Bu. Sini Bu. Monggo Bu. Ayo Bu, ayo, ayo Bu, ayo. Monggo Bu. Stop. Stop. Gak boleh. Udah nenek, cucu 2. Suaminya Bu loh. Gimana? Ibu pegang boleh. Monggo Bu. Gak bahaya. Dipegang aja Bu. Masih kenceng gak Bu? Pegang saya bukan ibu pegang. Monggo Bu, Ibu. Ditampar juga boleh kok Bu. Monggo dipegang aja. Masih kenceng gak? Masih kenceng gak Bu? Masih kenceng Bu? Oh hebat Ibu. Makanya Ibu boleh pegang pipi saya. Masih kenceng kan Bu? Dapat hadiah boleh. Monggo boleh. Tanya ke ibunya kayak apa rasanya. 52 cucu 2 loh. Gimana ini? Ampun. Monggo ini gimana ini? Harus diapain Pak? Bandel ya. Aduh. Gak apa-apa. Tandanya masih darah muda ya. Nah. Manusiawi ya. Udah. Gak apa-apa. Ya, itu salah satunya. Lalu anak-anak nih biasanya. Kalau di sininya menghitam, lehernya menghitam, atau ketiaknya menghitam di anak-anak, itu tandanya dia sudah mulai mendekati diabetes. Bukan kepanasan. Kita suka bilang ini anak kepanasan, bukan. Dia udah kebanyakan gula tubuhnya. Ya, periksa. Bukan kepanasan, mambu matahari, bukan. Ya, itu di anak-anak. Nah, ini juga brain fog. Cirinya brain fog apa? Nun sewu ya Bu ya. Cirinya itu kayak tadi, disuruh pegang pipi saya, dipegang pipinya sendiri. Atau bahasa Indonesianya nggak fokus. Ayo bapak-bapak, ada yang suka dites nggak? Dulu almarhum papa saya suka dites sama mama saya terus papa saya cuma terus dites sama mama saya. Apa tadi kata-kata terakhir? Ayo. Nah kan, biasanya udah nggak dengar. Nah itu lihat, ciri-ciri nggak fokus. Atau ibu-ibu, anak-anaknya ngomong, "Ma tadi aku nilainya segini." Tadi parapotan merah semua, marah. Loh kan aku udah kasih tahu. Ayo, itu cirinya kita nggak fokus. Atau saya dari tadi ngomong, udah nggak dong, ngomong apa sih itu nih Ken? Ayo, itu juga. Atau nonton TV sinetron, iki sopo. Nanti muncul lagi, loh mukanya mirip, siapa lagi? Ayo, itu juga udah ciri-ciri, gampang ya? Nah sekarang dari ciri-ciri tadi ada nggak? Salah satu aja udah mulai hati-hati. Karena mencegah penyakit lebih gampang kan ya, daripada sudah sakit. Ya kan? Yuk kita lanjut. Nah, ini tadi karbohidrat. Makanya orang kadang-kala di sini ini susah banget nggak berhenti karbohidrat. Salah satunya mungkin nanti ada bapak ibu yang bilang, lah itu di Cina makannya mie terus. Kok sehat-sehat? Karena di sana nggak ada Gojek. Kemana-mana jalan. Bawa di sini juga jalan. Ke Surabaya jalan sana. Jalan, betul-betul jalan. Saya setiap hari kalau di Kanada, kita pakai mobil itu dianggapnya kampungan. Kalau di Kanada orang pakai mobil itu dibilangnya kampungan, jadi mobil biasanya cuma parkir doang. Hanya kalau kepentingan penting, kemana-mana kita jalan. Itu bisa 3 jam kemana-mana jalan, betul-betul jalan. Yuk coba, masih mau makan karbo? Jalan. Atau misalnya ada yang nyawah terus-terusan, ya iya,
nyangkul dan segala macam, tetap sehat. Mau makan nasi terus? Boleh, tapi jalan, bergerak. Nggak enak ya? Nanti ketinggalan drakor. Ada drama apa lagi sekarang lagi diikutin? Nggak pernah lihat? Bagus. Lanjut. Ini salah satu efek dari obat-obatan anti diabetes. Selalu dikasih tahu bahayanya, tapi kalau di sini sayangnya nggak diinfo. Hanya suruh minum, ditakut-takuti bahaya diabetes. Betul, kalau sudah kena diabetes bahaya banget. Bisa merusak liver, merusak otak, amputasi kaki, mata buta. Tapi kan ditakut-takutinya ngobat seumur hidup. Nggak ada kan kalau ke dokter dibilang stop nasi. Pasti dibilang masih boleh makan nasi, 3 sendok makan boleh. Bener? Sembuh nggak? Nah kan, padahal sebenarnya gampang, stop aja itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang sudah selesai sampai di sini, kita bisa tanya jawab. Waduh, udah langsung sebentar. Boleh tanya jawab? Monggo, gimana caranya ini? Panitia, Mbak Desi gimana caranya? Yang tanya jawab ini gimana? Hah? Angkat tangan, katanya nanti ada yang ngasih mic-nya. Sebentar. Monggo, atau berdiri aja. Nanti saya tunjuk berdiri. Yang berdiri aja. Monggo, berdiri. Ibu, bapak yang mau nanya, berdiri. Jangan angkat tangan, berdiri. Dihukum. Ayo temenin saya berdiri. Ya, satu-satu ya. Oke. Monggo bapak dulu. Kita kasih bapak dulu, monggo Pak. Siapa yang bisa kasih mic-nya ya supaya kedengeran? Oh, udah ada, monggo. Ayo, pada ngantri belakang mic. Ya, ngantri dulu, nanti langsung gantian. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kediri. Mau tanya, Bu. Saya itu punya istri. Itu ada penyakit TBC tulang belakang. Ya. Setelah itu operasi. Setelah operasi itu dampaknya ke saraf kaki. Ya, nggak bisa jalan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Terima kasih. Bu. Terima kasih. Sewu Pak, anaknya usia berapa Pak? Cucunya usia berapa? Cucu istri? Belum ada. Oh, ini istrinya. Istrinya. Istri usia berapa Pak? 54. 54. Udah berapa lama terkena TBC tulang? Kalau TBC tulangnya sudah diangkat sejak 2018. Tapi sekarang hanya jalannya, dampak sarafnya itu ke kaki, jadi jalannya itu tidak bisa sempurna seperti biasa. Ya. Itu cara mengatasi dan penyelesaiannya gimana? Ya, terima kasih. Pak ya. Kalau sudah, ini kan udah berarti udah fungsinya terkena ya Pak ya. Sayangnya kalau fungsinya sudah terkena, itu sudah tidak bisa diperbaikin. Jadi begitu. Tapi bisa dicegah supaya nggak makin buruk. Salah satunya bikin buruk tadi cerita saya, diabetes. Kalau ada diabetes, makin buruk, cepat sekali buruk. Nanti bisa nggak bisa jalan. Nah, Bapak kalau berkenan, ada lab Kesda, namanya itu lebih murah. Bisa cek diabetesnya dulu Pak. Siap. Tadi kalau diabetes belum, namanya tadi ceknya HbA1c. Nanti kalau Bapak bingung, Bapak bisa WhatsApp ke grup saya, gratis, nanti dikasih panduan apa yang diperiksa. Ya, nanti karena kalau udah rusak nggak bisa diperbaikin. Tapi hati-hati, diabetes itu merusak saraf. Nah ini karena sarafnya udah separuh rusak. Jangan dibuat makin rusak, segera dicek diabetesnya. Oke Bapak ya? Ya, matur nuwun ya. Ya, sekarang bagian ibu-ibu dulu gantian ibu-ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke situ? Ya, monggo. Manggilnya gimana ini? Kak Maju. ini Umi yang alami ya, untuk Umi khusus ya. Umi kan suka kepiting ya Kak ya? Iya. Panggil aja Kak biar suka kepiting ya. Jadi nasinya itu cuma 1 entong ya, tapi satu centong Bu. Sebentar ya. Enggak, ini selama 3 hari memang dalam keluarga itu hanya Umi aja yang suka gitu ya. Jadi selama 1 hari, 2 hari, 3 hari itu mulai sakit di sini. Itu dimarahin anak karena anak saya juga sekolah farmasi, jadi sering dimarahin. Dan sedangkan itu kesukaan Umi, gitu gimana cara menanganinya? Sedangkan Umi suka. Yang kedua itu Umi suka. Papa. Maaf, yang kedua ya Kak ya. Yang kedua itu Umi suka tidurnya di lantai, tapi kalau di kipas itu suka nggak kuat ya. Kalau di kipas itu suka nggak kuat, sama suka masuk angin. Jadi Umi itu suka tidur di lantai. Apa itu bahaya? Sudah itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau tengkuk sakit itu yang masalah namanya trigliserid. Penyebab trigliserid adalah nasi, bukan kepitingnya. Jadi Umi bawa stop nasinya, kepiting doang. Ya, itu bisa. Nah, lalu tidur di lantai, masalah atau enggak? Kalau lantainya nggak basah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi udah ada pertanda gampang sakit. Kalau gampang sakit, kan kalau kena fan sakit kan? Kalau kena fan kan sakit tadi katanya. Yang tadi kalau gampang kena sakit itu kalau kena cuma ini aja, yaitu karena nasinya, ya. Jadi nasinya kalau tidur di lantai itu nggak apa-apa banget, ya. Malah bagus untuk tulang. Tapi nggak boleh basah, ya. Gitu ya Umi ya. Coba cek trigliseridnya kalau ada dana, cek trigliseridnya supaya bisa diperbaikin, ya. Ya. Sekarang Bapak ya silakan. Ya. Assalamualaikum. Saya dari Kota Nganjuk, nama saya Bapak Tukeni. Ya Bapak Tukeni. Saya usia 58. Ya Pak. Bagaimana cara mengatasi gula darah? Sekarang gula darah saya itu minimal 350 bisa mencapai 600. Aduh. Kolesterol saya 260. Ya, Pak. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin saya cerita kolesterolnya Bapak rendah, tapi gulanya tinggi. Nah, penyebab gula tinggi itu namanya gula. Stop makan gulanya, stop makan karbohidratnya. Ya Pak ya, nanti kalau Bapak mau tahu caranya, nanti di akhir saya kasih nomor WhatsApp saya, Bapak bisa hubungin dan itu gratis. Nanti dipandu cara makannya gimana dan segala macam itu gratis. Gula darah saya itu mulai 2010 itu rata-rata 350 itu rata-rata. Ya, itu harus segera cepat diperbaiki Pak. Bahaya itu soalnya, bahaya sekali. Ya, jadi sebelum terjadi penyakit kemana-mana segera perbaiki ya Pak ya. Ya. Nanti dulu ibu-ibu dulu, nanti ini. Pegang aja mic-nya, dipegang dulu biar nggak direbut. Nah, pegang dulu. Silakan. Ada perebutan mic di bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Ya. Yang pertama, bagaimana menyeimbangkan antara zat gula dan untuk tidak ini pernah dengar itu kalau kita kekurangan zat gula bisa kena hepatitis. Tuh. Yang kedua, apakah protein di Indonesia itu sama-sama sehat? Karena sekarang banyak protein hewan yang makannya kayaknya difermentasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah polopendem itu sehat? Apa Bu? Polopendem, Apa Ibu itu tahu polopendem? semacam singkong gitu. Oh, ya, ya. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nggak ada glukosa, dia menyebabkan hepatitis, itu hoax. Justru hepatitis nggak suka makanan manis. Hepatitis itu liver kita suka pada makanan yang pahit. Jadi kalau dikasih gula itu salah banget malahan. Lalu protein sehat. Jangan mau ditakut-takutin. Kalau nggak mau makan protein ini, bawa pelihara sendiri kayak tadi saya bilang. Budidaya ember, lele. Ya, lalu udah bisa juga pelihara ayam. Nah, itu bisa. Atau kambing. Kambing kan makannya masih daun. Ya. Lalu tadi yang terakhir itu kan karbohidrat. Mau bentuknya apapun juga itu karbohidrat, ya. Oke, ya mudah-mudahan menjawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti sebentar. Waalaikumsalam, maaf sekali. Mohon izin Ibu tanya tentang untuk autoimun atau lupus. Ya. Itu kan katanya dokter itu kan sembuhnya itu kan sampai bertahun-tahun. Bahkan itu gimana untuk cara untuk mengobati atau itu mohon petunjuk Ibu tentang autoimun. Siapa yang autoimun? Adik. Saya sendiri, kan saya sebelumnya udah cerita saya punya 2 autoimun dan 1 cancer. Autoimun saya salah satunya lupus. Iya, lupus ya. Bisa sembuh? Itu gimana Ibu? Ada caranya, Ya. namanya pengobatan likigat. Cuma kalau saya ceritain di sini, nanti panjang. Terakhir, nanti saya kasih WhatsApp saya, monggo WhatsApp saya, nanti ada tim saya bantu jawab. Itu nanti gratis, nggak mintain bayaran apapun. Baik, Ya, baik Ibu. karena panjang, takutnya nanti nggak cukup. Baik, Ya. baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Mohon maaf, ini udah malam. Dua lagi ya. Dua ibu, 2 bapak. Nanti di terakhir ada WhatsApp, bisa tanya di WhatsApp. Nah ini bisa dicatat WhatsAppnya
0818115353. Nggak pernah ada utang. Ayo, 10 nomor. Nggak pernah ada utang. Nomor lama, nggak ada utang, Pak. Dulu digit ya. Yuk, dua lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Kebanyakan biasanya agensi itu sering tidur malam, nggak bisa tidur. Nah paginya itu sering lemes. Apakah salah satunya itu dari makanan? Terima kasih. Sebentar, tanya dulu. Nggak bisa tidurnya karena lagi ada tugas atau sudah mapan di tempat tidur tapi tetap bangun? Sudah mapan, Terus? susah tidur. Yang dikerjain apa? Nggak ada. Baca handphone. Iya. Nah, handphone salah satunya membuat nggak bisa tidur. Ya, jadi itu sebetulnya udah salah, nggak bisa tidur itu bahaya ke tubuh. Nah, tapi sebetulnya gara-gara coba 1 jam sebelum tidur handphonenya ditaruh. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Dua lagi, ayo, monggo Bapak. Dua. Monggo, bisa tolong itu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jonis Poro Ya. dari Mojokerto. Monggo Pak. Pertanyaan saya, pengganti makan selain daging. Pengganti makan selain daging. Tadi kan daging kan, misalnya telur rebus, atau tempe, atau apa gitu. Siap. Soalnya kalau daging kan kita susah dapatkan mahal gitu ya. Terima kasih Bu. Bapak, daging itu kan bisa ikan. Bapak, daging kan bisa ikan. Bapak Ibu ingat-ingat ya, tahu tempe zaman sekarang udah GMO. Zaman dulu kedelai masih warna kuning. Zaman sekarang udah putih. Itu bahaya banget. Hati-hati. Boleh, monggo. Tapi jangan pakai nasinya ya Pak ya. Ya. Dah, satu lagi, tinggal Tes. satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Saya bu. Ibu dulu. Saya bu. Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Azam dari Jombang. Ya, Umi. Saya menderita tumor jinak Bu di lutut. Ya. Kebetulan pas di sarafnya kaki. Ya. Nah sudah 3 tahun, tapi waktu saya minta operasi sama dokter katanya itu bahayanya kalau dioperasi itu sama sebelah tubuh saya kan sudah ciri stroke ringan ya Bu ya. Ya. Nah itu saya sementara ini sudah capek dengan obat-obatan. Jadi saya pakai ilmunya Gus. Jadi kalau saya nggak lapar saya nggak makan. Untuk gula-gula saya hindari semuanya sama mengkonsumsi herbal. Untuk langkah selanjutnya supaya saya tetap bisa ilmu amal istiqomah dalam belajar ini saya harus konsumsi apa? Nah ini panjang Bu, karena kalau tumor itu harus ada cara mematikan tumornya. Kalau berkenan, nanti WhatsApp ke nomor ini ya Bu ya. Nanti dibantu sama tim saya di sana. Monggo ya Bu ya. Kasihan udah pada mau bubar soalnya ya Bu ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Waduh Pak. Terima kasih untuk Ponpes yang telah menghadirkan Ibu Niken. Sebelum saya tanya, saya membacakan riwayat saya dulu Bu. Iya Pak. Tahun 2010 saya itu operasi usus buntu. Iya Pak. Tahun Nah, ini gambarnya mana? tahun 2014 saya endoskopi kena GERD Ya. grade BC. Ya. Tahun 2018 saya kena hernia pusar, Ya. dioperasi juga. Waduh. 2019 saya kena saraf sikut, dioperasi juga. Kemarin tahun 2025 Januari saya kena Ya. prostat, operasi juga. Juni 2025 saya kena hernia juga, hernia yang itu ya. Ya. Padahal saya mulai kecil sampai tahun akhir 2024 saya sering puasa juga. Ya. Mungkin Pak. Pertanyaan saya melihat di YouTube atau di konten dokter ya, salah satu dokter holistik itu menyatakan kalau penyembuhan untuk prostat sampai saat ini prostat saya masih belum normal, padahal sudah dioperasi. Setelah membaca ada buah tomat untuk mengurangi prostat, disuruh makan pagi 2, sore 2. Sudah saya lakukan 1 bulan. Padahal saya punya GERD juga, itu kan berlawanan. Ya. Bagaimana untuk mengatasi prostat saya? Apakah tetap dengan buah tomat atau gimana? Ya. Satu, kedua, apakah orang yang sudah operasi prostat itu nggak bisa, maaf ya, mimpi basah atau ereksi itu aja? Padahal itu menurut dokter ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang buah tomat, ada yang nggak boleh soalnya punya GERD. Itu aja. Ya. Terima kasih Dok. Terima
Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penyakitnya bapak-bapak. Prostat itu mulainya dari gula. Kalau bapak masih tetap mau makan tomat tapi makannya tetap sambung pakai nasi, masih pakai jagung, masih pakai kentang, masih pakai ubi, ya sama aja prostatnya nggak sembuh-sembuh. Jadi stop gulanya Pak. Nanti Kak untuk detailnya gimana kalau misalnya bapak masih bingung harus gimana, bapak bisa WhatsApp nanti ke tim saya, nanti bisa dibantu gitu ya Pak ya. Ya, jadi udah semuanya, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.